Ada 13 orang ya yang mengontrak mikologi? 15, Bu. 2 orang 15. salah 2 orang sakit ya. Oke. Baiklah. Biasanya kalau mata kuliah pilihan itu kita mengarah kepada selain pendalaman tentang mikrobiologi terapan maupun pendalaman tentang jamur ya. Itu biasanya kita juga sudah mulai mengarahkan ya mahasiswa itu untuk meneliti apa ya. Kemudian untuk pembukaan peluang ide itu selalu ada ya, selalu ada, dan biasanya dosen-dosen mata kuliah pilihan itu memberikan beberapa tugas yang mempermudah kalian untuk bisa nanti melakukan perencanaan penelitian yang akan dilakukan ya. Harapannya saudara nanti akan tepat waktu untuk bisa membuat proposal, melaksanakan dan sidang skripsi. Tentu hal ini sudah pernah dibahas ya sama Bu Harlis ya. Coba suaranya agak keras ya, kadang-kadang Ibu ngap-ngap kalau Zoom ini karena apa ya, suaranya tuh Ibu nggak terdengar gitu lah. Jadi setelah selesai kuliah itu kadang-kadang suka tarik napas panjang dan sering batuk kalau lupa minum. Kalau yang suaranya kecil bisa mendekatlah kepada ini, kepada apa? Kepada laptop, dan mungkin untuk bisa mengoptimalkan ya mungkin dimatikan saja ya, dimatikan saja layarnya. Hanya Ibu yang ada. Silakan dimatikan. Atau silakanlah berbagi ya sehingga nanti kita bisa kuat sinyalnya, sehingga suara nggak ngap-ngap. Oke, di antara 15 orang ini ada yang sudah punya judul penelitian yang keinginan gitu atau hal yang sangat penting dan menggelitik, ingin sekali kamu tuh meneliti, ada? Coba, ada tidak? Coba di chat, tulis di chat siapa? Misalkan Jihan, saya mau meneliti tentang ini Bu. Coba di chat, tulis coba, bisa kita baca. Belum ada ya? Kemarin yang sudah ke rumah Ibu 2 orang siapa ya? Lupa Ibu namanya tuh. Ibu minta bantuan dia juga buat mind map. Siapa ya? Lupa Ibu. SD nggak Bu? Nggak masuk dia? Dia mikro Bu kemarinnya. Kalau sekarang dia ICT ya. Oh, dia ICT sekarang ya? Tapi dia mau meneliti tentang itu. Meneliti tentang tanaman. Tanaman yang di danau. Nah, tanaman itu dipakai sama masyarakat di sana itu untuk obat sakit perut. Masa dia ambil ICT? Soalnya kemarin semester 1 sudah ini Bu mikro, jadi semester 1, semester 5-nya udah mikro, jadi semester 6-nya itu pendidikan Bu, ICT. Oh, dia ambil ICT ya. Oh, makanya nggak ada Ibu tanya di sini ya. Nah, kemarin dia mau ini mau konsultasi, Ibu bilang nanti aja bareng-bareng dengan sekarang gitu kan. Pada saat nanti kita kumpul dengan kawan-kawan. Kalau satu-satu susah mengkoordinirnya gitu kan. Nah, di antara yang 15 ini belum ada gitu ide kalian untuk meneliti apa? Ada Bu. Nah, siapa? Jihan. Oh ini. Apa? Siapa? Cici Bu. Cici. Nah, Cici mau meneliti apa? Meneliti apa? Enggak, biar kita ikuti dan bisa selesai. Begini loh ya.
orang beranggapan bahwa mikrobiologi itu cepat-cepat. Tergantung dari orangnya. Kakak tingkat kamu ada yang 2 yang menghilang nih. Ya, 2 yang menghilang ya, nggak tahu kenapa kendalanya. Ya karena kalau cepat dan lama itu tergantung sama kamu. Tergantung bagaimana kamu bisa memanage waktu kamu. Kalau mau cepat oke, ayo. Kalau mau lambat ya lambat. Tapi ibu nggak suka kalau seandainya ada dosen-dosen lain gitu ya, yang istilah itu memperlambat. Nah itu yang kami berdua akan bantu itu. Karena kan ada juga ya dosen-dosen yang memperlambat gitu kan. Dosen-dosen yang menekan itu akan kami bantu. Nah, siapa yang tadi? Cici mana Cici? Ada Bu, tadi keluar Nah, Bu. iya, apa judul katanya Jihan, kamu sudah punya ide katanya. Boleh, nanti dari ide kamu bisa berkembang, nanti bisa ada payung. Artinya kita buat payung penelitian lagi yang berbeda. Dulu kan pernah ada kelompok ekologi bakteri itu meneliti tentang ini apa? Tentang hipersensitif ya. Jadi ada bakteri-bakteri yang memang dia berguna gitu bagi tanaman sehingga dia bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menyebabkan tanaman itu menjadi kuat gitu, hipersensitif. Ada. Kemudian yang penelitian Ibu dulu pernah di Pangkal Babu, di mangrove ya. Tanaman-tanaman mangrove-nya sudah banyak diteliti sama teman-teman kamu. Nah, sebetulnya yang Ibu ingin sekali arahkan tuh, nah tanaman-tanaman itu ya, itu sudah diketahui bahwa dia tuh berhasil ya dimanfaatkan atau berhasil dia memiliki zat antibakteri. Nah, bagaimana itu dibuat produk gitu loh. Jadi kita arahkan nanti ke entrepreneur-nya. Sangat menarik. Dan Ibu alhamdulillah sudah ada dosen yang bisa kalian nanti tanyakan bagaimana kalau membuat salep gitu loh. Nah, jadi diharapkan nanti di dalam ini ya nanti bisa dibuat salep anti jamur kan, karena memang sentuhan-sentuhan dari produk-produk kita itu diarahkan ke pengendalian mikroba baik itu bakteri maupun jamur, sehingga nanti kalian memiliki jiwa entrepreneur, memiliki jiwa usaha lain ya. Siapa tahu nanti usaha salep kalian laris ya, bisa mengobati ada banyak yang bisa mengobati obat perawat. Nah, itu belum kita buatkan dalam bentuk salep, cairan pembersih atau apa. Nah, dari sini sebetulnya bisa menjadi payung. Kalau begini terdengar nggak suara Ibu? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Dengar suara Ibu dari jauh. Iya Bu, terdengar. Nah, itu. Jadi ada beberapa tanaman dari mangrove yang sudah diuji cobakan ya ke bakterinya, dan dia memiliki zona halo yang sangat luas. Nah, itu kita praktekkan ke pembuatan salep, nanti ya kita uji coba ke orang-orang yang punya kendala jerawat, ya kan, dipakai sini. Nah, kalau seandainya memang benar-benar bagus kan, bisa kalian jual nanti. Nah, untuk pengurusan Ibu juga sudah banyak kenal, alhamdulillah ya. Sudah banyak kenal juga Ibu dengan balai-balai POM seperti itu. Nanti bisa bantuan. Ibu arahkan nanti kamu kemana, ke Bapak ini, Ibu ini untuk mengurus ISN-nya gitu kan, izin pendirian gitu kan, bisa lebih cepat. Nah, ada juga kemarin itu kakak tingkat kamu buat bricklet. Nah, kalau di yang Ibu tahu kemarin di Pangkal Babu itu masyarakat sana tuh tidak menggunakan gas gitu loh. Mereka menggunakan kayak semacam ya kayak ini ya, pakai kayu-kayu bakar gitu untuk masak. Nah, bricklet yang diproses dengan menggunakan mikroba waktu itu tuh pernah ada kakak tingkat kamu tuh, tapi belum dibuat bricklet. Sudah dibuat bricklet dia dari nanas. Nah, bisa kita arahkan pembuatan bricklet juga dari tempurung
kelapa ya. Tapi tempurung kelapa itu sudah dengan Bu ini deh. Tempurung kelapa sudah dengan Bu Evita deh. Nah, kita arahkan ke mana tuh? Ke arah lain yang memiliki kandungan zat sama dengan kelapa. Nah, ya. Nah, kemarin itu nggak salah nipah itu kan. Nipah itu terbuang tuh di Pangkal Babu tuh, bahkan sekarang sudah banyak hutannya tuh kelihatannya tuh sudah banyak ditebang tuh. Nah, kan banyak tuh. Nah, biji-biji nipahnya itu kan sudah banyak yang kering-kering lah itu. Nah, itu kita pingin mau tempurungnya kan. Tempurungnya mungkin nanti ada banyak yang buang juga di sana kan, kita ambil, nah kita buat briquette. Nah, briquette itu nanti fungsinya sama kayu bakar gitu, dia dapat bentuk kotak-kotak. Nah, itu bisa dijual di masyarakat sana. Gitu. Jadi sesuatu ide gagasan itu muncul ya. Ide atau gagasan itu muncul karena apa? Ide gagasan itu muncul karena kejelian ya. Kejelian kita itu melihat situasi kondisi lingkungan. Ya. Ide ya bisa muncul ya. Karena kita bisa melihat kejelian lingkungan. Nah, kejelian lingkungan itu apa? Kejelian lingkungan itu adalah yang bersentuhan sekali dengan masyarakat, dengan diri kamu di lingkungan. Apa sih kesulitan yang sering kamu dapatkan sehari-hari gitu? Apa sih kesulitan masyarakat yang dihadapi sehari-hari? Atau kebiasaan yang masyarakat lakukan ya, yang berkaitan atau bersentuhan dengan kemampuan dia untuk bertahan hidup. Bertahan hidupnya apa? Ya bisa untuk bertahan untuk mencari makan, mencari ekonomi ya. Nah, dari situlah ide kalian tuh muncul. Sama seperti kakak satu payung dengan ibu pembuatan nata ya. Nata itu kan dimanfaatkan apa, nata itu kan sebetulnya kan ya makanan ya, makanan kemoderanan ya, sebenarnya bisa juga masuk ke desa gitu kan. Dengan apa? Ya tadi, apa sih yang banyak di sana? Ternyata di sana banyak ada buahnya, namanya buah pedada, perepat, itu banyak di sana. Bahkan dibuang, nggak dijual. Sampai busuk. Nah, ternyata itu setelah diteliti sama kakak tingkat kamu, itu bisa dibuat nata. Nata de perepat namanya, ada nata de pedada, macam-macam. Ya. Nah, dari situ ide muncul sehingga mulai detik ini kamu sudah punya arah. Sudah punya arah yang satu. Tidak bercabang lagi. Sehingga bisa cepat kamu menyelesaikan kuliah. Tapi kalau masih belum punya arah, masih bercabang, hati kamu masih belum terpaut dengan satu yang mau kamu teliti, lama. Oke, dari ini sekedar pemanasan. Nah, tadi Cici katanya sudah. Cici tadi mau meneliti apa? Maaf Bu, Cici membuat kayak pengembangan video dalam pembuatan pempek menggunakan teleskopium sebagai untuk bahan ajar di dalam bidang mata kuliah kewirausahaan Bu. Empek-empek. Ya Bu. Empek-empek. Pempek, ya Bu. Iya, bahannya apa? Teleskopium Bu. Itu buah mangrove ya? Bukan. Itu namanya apa namanya Bu? Kayak seafood gitu Bu. Kayak dari daging. Iya Bu. Nah, ada lagi satu, boleh bagus. Ada lagi satu ya, tanaman mangrove itu kemarin kakak tingkat kamu itu dibuat. Tunggu ya, ada kucing sebentar.
Boleh ya. Berarti kamu pakai siput yang ada di daerah mana? Di Tungkal, Bu, di seberang kotanya. Itu kalau Kemarin nggak udah pernah, dulu pernah ada tuh kakak tingkat kamu juga buat dari apa ya dia itu? apa dari kalau dari Kak Rina. Kak Rina tuh buatnya dari apa namanya ya? Dari apa? Siput. Iya, iya Bu, siput juga, cuman mungkin beda. Dari kerang, Bu. Beliau Ya, buat bakso. dari Oh, kerang, Bu. bakso. Bakso ya, Kerang bukan darah. pempek ya? Iya, Bu, bakso. Nah, Dari kerang boleh. darah, Bu. Ini loh, yang pertama kali kamu harus teliti, harus kamu juga browsing adalah judul kamu itu sudah nggak orang teliti. Kalau belum, bagus. Tapi kalau sudah, diteliti lagi. Apa yang beda? Gitu loh. Jadi mudah sebenarnya, nggak susah. Apa yang beda? Misalnya dari siput cici. Mungkin orang lain seafoodnya varietas apa gitu ya. Maksudnya jenisnya apa. Kamu ambil jenis yang ini. Nggak ada masalah itu. Bagus buat empek-empek. Video pembelajaran ya, pembuatan empek-empek. Oke. Seafood ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Nah, kemarin, coba kamu padu-padankan dengan itu. Dengan sagunya, sagunya. Ada tanaman mangrove ya. Orang itu kakak tingkat kamu namanya Wela. Wela itu buat pengganti tepung. Dia dari tanaman mangrove. Dan rasanya enak juga. Dia buat brownies. Jadi takaran pengganti terigu itu memang nggak bisa dihilangkan semua. Tapi minimal dengan mengurangi terigu ya, diganti dengan buah yang ada di mangrove itu, kan bisa mengurangi cost ya. Bisa mengurangi cost pembiayaan modal gitu loh. Yang seharusnya kita beli terigu 1 kilo gitu kan. Untuk buat brownies itu dia cuma membutuhkan sekian ons. Nah, diganti semuanya dari tanaman mangrove itu. Nah, tanaman mangrove itu ya dibuat semacam ini, dikeringkan ya, dibuat semacam ini, dan dia bisa gitu loh. Ibu itu usul waktu itu tuh dari ibu. Karena yang ibu tahu tanaman itu tuh buat empek-empek, bukan buat kue. Nah, kenapa kok dia buat kue? Karena mamahnya itu jualan kue. Nah, dia nggak bisa buat empek-empek, bisanya kue. Nah, udah kamu coba aja jadi buat kue. Nah, sama mamahnya dibantu tuh. Akhirnya dapatlah itu ukuran takarannya untuk buat brownies. Nah, itu Bu Harlis yang sudah tahu caranya. Kalau ibu kan memang nggak terlalu kalau buat kue itu ibu nggak sabar, jadi nggak bisa. Nah, Ibu Haris itu kan senang buat kue-kue. Nah, bisa kamu ini selain dari siputnya ya, mungkin ditambah juga dengan tanaman mangrove itu akan lebih cantik gitu kan, akan lebih kearifan lokalnya muncul. Kearifan lokalnya muncul. Mungkin nanti ada yang memang tidak pakai sagunya ya, sagunya pure murni, tapi itu kan kamu hanya video pembelajaran, artinya kamu tidak mencari konsentrasi ya. Ya kamu harus uji pendahuluan dulu ya, yang mana yang bagus dulu, mana yang berhasil. Mana yang berhasil. Nah, kalau sudah tahu yang berhasil, yaitu nanti baru dibuat video pembelajaran untuk sebetulnya sih bukan hanya ini ya, itu bisa juga masuk ke dalam, tapi kamu tidak menggunakan ini ya, jasa mikroba ya, tidak menggunakan jasa mikroba ya, kamu masuk ke wirausahaan, boleh itu. Iya, Bu. Tapi kalau ada sentuhan-sentuhannya ini, penggunaan jasa mikroba bisa untuk mata kuliah mikrobiologi terapan atau mata kuliah mikologi. Gitu ya. Bagus, nggak apa-apa. Ada lagi nggak yang lain? Berarti Cici sudah dapat. Ada, Bu, di kolom chat sudah tertulis juga, Bu. Oh iya ya. Oke, Jihan. Materinya apa nih, Jihan? Jihan mana, Jihan? Ya, Bu.
Ya, pengembangan media pembelajaran mobile learning, materinya apa? Materinya nih, kami kemarin rencananya kalau yang untuk mikologi itu struktur dan fungsi itu, Bu. Jamur pada satu divisi gitu, Bu. Tapi belum ketemu yang pas. Divisi itu ya di mana? Di perkuliahan atau di SMA atau SMP? Kita Di bolehnya SMA, Bu. di SMA. Nah, Ya, boleh. Nah, berarti kamu harus provis. browsing dulu tuh, ya. Tentang apa? Tentang pembelajaran ICT yang mana yang di Jamur tuh. Kamu harus sudah membrowsing video-video ya. Ya kan berarti kan ada kaitannya juga dengan video ini kan? Iya, ada, Bu. Iya kan, pembelajaran mobile learning kan kaitannya juga dengan video kan? Artinya kamu harus sudah melihat ya pembelajaran tentang yang Jamur tadi yang berbasis ICT, kekurangannya di mana? Kekurangannya itu di mana? Dan berapa banyak ya? Sehingga kamu dari situ bisa beranjak apa yang mau kamu lebihkan atau kamu unggulkan di dalam produk kamu nanti. Bagus itu. Kamu memang suka ICT ya, Jihan ya? Iya, Suka lumayan, Bu. sendiri atau minta bantuan? Lumayan suka, Bu. Nah, kalau suka sendiri bagus. Kalau minta bantuan itu harus juga hati-hati karena beberapa kakak tingkat kamu tuh ada yang sudah kena bohong. Biasanya tuh kan ada DP uang kan? DP uangnya sudah dibayar, orangnya kabur. Kaburnya itu dalam arti kata menghilang sekian lama gitu loh. Ujung-ujungnya ternyata sakit, ujungnya tertimpa musibah, apa-apa, sehingga tidak bisa meneruskan. Nah, kakak tingkat kamu kan nggak mungkin nunggu dia ya, akhirnya ganti lagi. Jadi terlalu banyak uang yang keluar gitu loh. Kalau dia nggak bisa sendiri. Ya, terus saat perbaikan-perbaikan juga nggak bisa cepet. Kenapa nggak bisa cepet? Karena kan dia juga banyak job gitu kan. Dia banyak job yang juga harus dia kerjakan untuk menyelesaikan perbaikan-perbaikan dari yang lain gitu loh. Baguslah kalau seandainya Jihan punya kemahiran dalam atau kesukaan ya dalam membuat. Cici juga kan video bagus, nggak ada masalah ya. Bisa dilanjut nanti dilihat ya. Ibu minta minimal jurnal ya. Minimal jurnalnya sudah ada satu jurnal yang menjadi satu atau beberapa jurnal yang menjadi rujukan kamu ya. Dan juga ada beberapa jurnal yang menjadi tambahan. Ya. Baik. Oke. Isma meneliti tentang pengembangan video pembelajaran untuk materi fungi. Nah, ini sama juga nih. Materi fungi di mananya ya? Materi fungi itu di mananya, kekurangannya apa? Sebetulnya yang reproduksi loh itu agak kurang tuh. Reproduksi fungi dari berbagai macam divisi itu agak kurang. Mungkin bisa lebih kamu perdalam ya, bagus tuh. Kemudian Perni. Ya Bu, multimedia interaktif Bu. Lebih ke video pembelajaran juga sih Bu. Ya, berarti semua pada video diarahkan juga ke. Iya, maksudnya Ya, Bu. mau Ke mikologinya, ke materinya Bu. Katamsia 2000. Udah ada Katamsia Ya, Bu. 2020 ya? Iya. Belum Bu, tapi itu bisa beli di shop. Berapa harganya? Berapa harganya Belum mahal? cek sih Bu, berapa harganya. Ya, mudah-mudahan nggak ini ya. Mudah-mudahan nggak mahal ya. Iya Bu, Cici lihat amin. tadi. Muhammad Hafidah, buku panduan wisata edukasi. Wih, mantap nih. Ibu suka ini, Hafiz. Pengembangan buku panduan wisata edukasi untuk SMA. Nah, maunya di edukasinya di mana nih wisatanya? Di Danau Sipin, Be? Nggak usah terlalu jauh. Kebetulan ini Bu, tempat desa pengabdian waktu PHP 2D kemarin Bu, di Desa Tanjung Lanjut, Danau Tangkas Bu. Di mana tuh? Di Sengeti Bu. Di Sengeti ya. Itu di sana itu kamu arahkan ke nggak gini, wisata edukasi itu kan sebetulnya
edukasi itu kan masih luas, nggak? Iya, Bu. Nah, mengerucut di materi mana yang lebih 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 kamu apakan? Gak usah terlalu banyak kita pusing. Dikerucutkan lagi apanya? Tanamannya kek, hewannya kek, atau Ibu arahkan sih sebetulnya ke mikrobiologi mungkin jamur ya, jamur makroskopis kan. Kalau kamu tumbuhan nanti kamu Bu Upi pembimbingnya. Lama pula kamu. Iya, jangan. Arahnya, iya, arah wisata edukasinya kira-kira mau ke mananya nih? Iya, Bu. Kalau gambaran kami ya, Bu, mungkin kami bakalan cocokkan dengan kurikulum yang ada di SMA gitu, Bu. Tapi masih menyeluruh gitu sih, Bu. Tapi kalau seandainya emang bisa dikerucutkan menjadi misalkan buku panduan wisata edukasi di materi fungi, nah kami mau sih, Bu, kerucut gitu kan, jadi supaya bisa lebih cepat juga, nggak sulitan nanti, Bu. Maksudnya itu bukan cepat, malah bisa lebih konsen. Nanti Iya, Bu. mungkin kamu edisi 1 tentang jamur ya, edisi satunya lagi tentang tanaman apa gitu, edisi 2-nya, jadi terus nanti kamu buat di channel YouTube kamu. Wah, edisi edukasi ini ya, nanti followersnya banyak nggak? Nah itu, Iya. jadi boleh panduan wisata edukasi ya. Nah panduan wisata edukasi ini memang sentuhannya tuh bagusnya sih kearifan lokal. Akan lebih baik lagi, misalkan jamur nih, jamur kamu telusuri wisata edukasi di situ tuh jamurnya. Kalau dengan kakak tingkat kamu itu kami pergi ke suku anak dalam yang kakak tingkat kamu sekarang sedang seminar proposal tuh. Tantangannya ya bener, nggak akan mungkin ngajak anak SMA ke suku anak dalam kan, nggak mungkin ya. Jadi kami ke sana, setelah di sana iyalah kami videokan lah itu ya, kami videonya video manual ya. Tanaman-tanaman jamurnya banyak ternyata di sana ya kan. Ternyata ada satu tanaman spesifik ya, namanya jamur gerigit ya. Nah, jamur gerigit itu sudah diteliti sama kakak tingkat kamu yang baru kemarin lulus itu, dia memang mengandung senyawa yang bisa dipakai gitu untuk ngobatin sakit perut. Karena memang jamur gerigit itu ternyata dimakan gitu loh sama anak dalam. Nah, jadi itu sebetulnya adalah edukasi ya. Edukasi yang perlu diperkenalkan gitu. Edukasi yang perlu diperkenalkan oleh kita Civitas Akademika ke masyarakat luas hasil dari penelaahan di masyarakat yang tertinggal. Suku anak dalam itu kan tertinggal kan, tapi mereka punya satu budaya yang orang modern tuh nggak tahu. Orang modern sakit perut beli obat sakit perut. Nah, mereka enggak. Mereka sakit perut, mereka cari di hutan, mereka ambil tanaman ini. Nah, itu sebetulnya edukasi kan. Edukasi yang sambil jalan-jalan, oh ini tanaman ini bisa untuk pembelajaran apa ya. Ya bagus ya pengembangan buku panduan wisata edukasi, tapi lebih dispesifikan lagi karena memang sangat sangat luas nanti. Kita nggak mau yang luas-luas tapi tidak bermakna kan. Maunya kecil sedikit tapi sampai kepada digunakan dan disesuaikan dengan apa? Dengan peruntukan pembelajaran di sekolah. Misalnya apa sih kegunaan jamur di lingkungan gitu kan? Ada kan penggunaan jamur di lingkungan. Dulu kakak tingkat kamu ada itu meneliti, observasi juga, dia meneliti tanaman-tanaman jamur apa yang dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar kelapa sawit. Jadi masyarakat yang hidup di sekitar kelapa sawit itu tuh ya, mereka tuh sering sekali gitu lah memanfaatkan jamur-jamur yang memang tumbuh di kelapa sawit di situ. Itu ya. Ada kakak tingkat, coba kamu carilah itu ya, ada. Oke, bagus ya. Jadi dikerucutkan lagi di daerah apa tadi? Sengeti daerah apa? Di Desa Tanjung Lanjut, Bu. Tanjung Lanjut itu biasa di sana ada apa itu? Di sana ada danau, ada ini juga, Bu. Tumbuhan endemik di situ, Bu.
yang memang betul-betul hanya ada di situ dan itu banyak. Apa itu tanamannya? Tumbuhan putat, Bu. Kalau orang-orang biasanya nyebut, kalau nggak pohon liontin, dia pohon putat gitu. Itu sudah ada yang teliti belum khasiatnya? Itu bisa masuk judul satu lagi tuh. Untuk meneliti jamur putat itu kegunaannya. Maksudnya Yang secara ya Bu, yang sudah bisa diteliti. bisa nanti kamu bisa cari teman lagi saat kamu membuat videonya itu, ajaklah teman kamu itu untuk ambil daun putatnya langsung diuji lab. Ya, bisa diuji lab tuh. Nah, itu orang nggak tahu kok kalau tanaman itu tuh bermanfaat kan? Ya kan? Nah, makanya kamu datang ke situ, teman-teman kamu datang ke situ, telitilah di lab. Nah, itu yang menjadi sumbangsih keilmuan kita gitu kan. Tuh, malah bagus nanti. Selain tanaman putat di sana apa lagi? Ini Bu, tempatnya itu emang betul-betul masih asri gitu Bu. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau mencari objek wisata yang asri, itu memang cocok banget situ. Itu Tapi sih. perlu juga diwaspadai ya Hafiz ya. Semakin kita eksplor ya daerah-daerah yang masih perawan itu harus hati-hati juga karena membuka peluang juga orang-orang jahat tuh ya. Orang-orang jahat mengetahui keberadaan daripada hutan itu sehingga dia itu langsung datang ke situ dan dia merusak. Dan kamu jangan juga terlalu percaya ya dengan orang-orang dari barat tuh ya, dari negeri-negeri barat ya, yang pura-pura baik dan dia ingin masuk ke daerah itu. Hati-hati, diambilnya barang kita itu. Setelah itu mereka anggap itu punya dia, padahal dia temunya di kita. Contoh seperti jamur tempe. Itu pertama kali yang tempe itu dari kita loh, tapi sekarang sudah dipatenkan sama Jepang. Bayangkan, itulah orang Indonesia itu terlalu baik hati atau bodoh, saya juga nggak tahu ya. Sehingga apa? Sehingga tadinya niatnya baik itu menjadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, Ibu takutnya juga ya, daerah yang masih benar-benar baik bagus itu dijarah gitu loh, dijarah ya, dijarah dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Nah, contoh seperti dulu pernah ada tanaman kayu apa yang bisa mengobati kanker enggak? Kayu apa sih dulu tuh yang di Kalimantan? Dan mahasiswa itu yang menemukan bahwa itu bisa untuk obat kanker. Akhirnya apa? Berbondong-bondong orang datang ke sana ditebangin padahal itu tanamannya sangat langka. Nah, itulah dia. Makanya di satu sisi ini kayak sebilah pisau gitu ya. Sisi yang satu tajam gitu kan. Yang lainnya tumpul gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga. Mungkin nanti setting videonya juga mungkin nanti jangan terlalu mengeksplor bener ini ya, tapi nggak indah juga ya. Tapi kan kamu bukan video ya, kamu buku ya. Nah, lebih Ya, baik Bu. memang buku. Dalam bentuk buku aja dulu, jangan dalam bentuk apa? Panduan buku ya, bukan dalam bentuk video. Nggak ada bagus nggak apa-apa kalau berarti kan nanti kan ada gambar-gambar yang berarti kamu harus belajar fotografer ya. Jadi kamu bisa mencari angle pemandangan yang bagus kan. Nah, itu bisa nanti kamu bahwa itu menjadi hak kamu punya itu kan kakak tingkat kamu satu si Puja ya. Dia sudah kerja di mana sih? Dia suka burung nggak salah. Dia foto burung nggak? Akhirnya burung-burung yang memang hampir punah itu tertangkap kamera di foto itu banyak juga followernya yang suka kan. Nah, ya, oke ya. Jadi Hafiz mau edukasi pembelajaran wisata, ambil spesifik materinya apa, kamu lihat lagi tuh materi di SMA-nya apa sehingga anak-anak bisa membawa buku gitu ya, membawa buku kamu saat kamu nanti masuk ke istilahnya mungkin praktikum ya enggak praktikum keluar sehingga yang di buku kamu itu benar-benar ada nyata gitu loh ya saat dia masuk ke
ke daerah yang ada di buku itu ya. Nah, juga perlu di ini ya. Kalau definisi buku itu juga harus perlu dibaca ya. Buku itu apa sih? Definisi bukunya ya. Apakah benar-benar plak dalam bentuk buku? Apakah hanya panduan saja ya? Jadi buku panduan itu ada dua kata ya. Dua kata yang perlu kamu pelajari ya. Panduannya saja ya hanya nggak terlalu detail ya. Kalau buku itu detail. Ibu rasa bukan buku ya, pengembangan panduan aja. Ya, panduan itu ya sederhana. Kalau buku itu lama ya, lama. Memakan waktu yang lama ya, panduan saja. Jadi panduan wisata edukasi materi jamur pokok bahasan apa gitu kan. Di daerah atau edukasi wisata daerah mana sebagai apa pengayaan, bisa itu masuk pengayaan di situ. Pengayaan artinya apa? Boleh tidak ada di dalam materi. Misalnya nggak dapat kamu temukan ya objek kamu, hanya pengayaan saja, gitu ya. Apalagi banyak loh kalau itu hutan tuh sudah pasti banyak jamur, percaya dengan ibu. Dan mungkin nanti dapat jamurnya tuh yang beda-beda itu, ya bisa masuk di situ. Tadi ibu suka tanaman putat tuh ya. Bagus, bisa satu masuk judul. Ajak teman kamu yang belum punya judul untuk meneliti putat. Ya, oke. Siapa lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini baru segini. Yang lainnya mana? Baru 4 orang yang baru ibu kritisi. Yang lainnya? Belum ada ide. Belum ada ide ya. Memang sekarang kita lebih mengarahkan kepada pendidikan ya. Ibu tertarik dengan kewirausahaan tadi itu. Nah, kakak tingkat kamu nih, Bu, arahkan pembuatan kompos. Pembuatan kompos ya untuk anak SMK. Jadi anak SMK itu kan sering ada mata pilihannya itu pembuatan yang punya pembuatan produk yang memiliki nilai jual. Salah satunya kompos. Nah, ibu arahkan dia kompos dengan menggunakan nanas. Daun-daun nanas yang disengeti terbuang percuma itu dipakai untuk membuat kompos. Nah, tapi dia diarahkan pada satu keterampilan yaitu mengukur suhu saja. Kemampuan dia di dalam mengukur suhu. Mungkin ada yang lain tertarik gitu kan? Apa? Ibu, kalau penelitian tentang nata de banana dari kulit pisang itu udah sering Putus-putus. kalau penelitian pembuatan nata de banana dari kulit pisang itu Sudah ada itu sudah. Kakak tingkat kamu angkatan berapa itu sudah dari pisang sudah ada. Nata de banana sudah dia. Apa ya? Kalau diarahkan ke keterampilan proses, literasi, cuman gini ya, kita tuh semester depan tuh kita sudah tatap muka ya anak-anak. Sudah katanya, Bu. Tuh ya, sudah ya. Nah, kalau kita langsung masuk ke pendidikannya itu minimal kita kan harus tahu audiensnya ya. Kita harus lihat itu siswanya nampak gitu ya. Nah, kalau lewat Zoom kayak gini atau lewat e-learning itu agak susah ya. Agak susah kita berkomunikasi. Ya, paling-paling bisa pembuatan video gitu kan. Tapi kalau untuk yang pure murni gitu ya susah. Tapi sih yang lebih aman sih memang pengembangan, karena pengembangan itu kan hanya mengembangkan sesuatu gitu kan.
Dan juga eksperimen. Eksperimen kan kita melakukan langsung gitu kan. Tapi kalau kita sudah bersentuhan pada pendidikannya itu harus ke sekolah, itu yang harus perlu di ini apa? Oke. Ini kakak tingkat kamu nih juga di sini apa? Meneliti, sebentar ya, meneliti tentang dia itu di sini. Nah, bisa kamu meneliti tentang ini apa? Uji kualitas air. Mau, bagus tuh. Uji kualitas air, apakah air itu sebetulnya layak diminum, atau uji kualitas air untuk peruntukan PT, misalkan PT apa gitu ya. PT apa itu tuh mengeluarkan apa ya? Itu Ibu akan bantu insya Allah tuh. Ya, itu dari segi mikronya masuk itu. Misalkan kamu lihat PT perusahaan itu kelihatannya kayak buang air itu ke, kan kalau PT-PT itu harus hati-hati tuh ya. PT-PT itu kadang-kala membuang air limbahnya itu langsung ke sungai tapi nggak nampak dari atas karena salurannya tuh di bawah bener, jahatnya itu. Nah, nampaknya dari mana? Dari perbedaan warna. Ada yang membedakan warna, sebelah sini jernih, sebelah sini aku hitam. Nah, berarti itu sudah ada pembuangan ini tuh. Hati-hati tuh. Sudah ada pembuangan saluran air sama. Kita uji kualitas di situ. Kalau kualitasnya itu di bawah dari MPN-nya, perlu dicurigai bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam air itu sehingga kita tidak tahu. Sehingga nanti akan berdampak pada masyarakat yang ada sekitarnya yang mungkin dia menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mencuci baju, untuk mandi, ya, untuk aktivitas-aktivitas lainnya, ya. Nah, yang baru-baru ini Ibu arahkan kemarin identifikasi mikroba bakteri yang ada di sumber air panas Kerinci. Sudah insya Allah sudah mau diwisuda 2 orang ikhtiara dengan Weni. Memang perjuangannya sangat susah dia kan. Dia bagaimana ambil sampel benar-benar ke sumber air yang meletup-meletup gitu loh. Kalau sumber air panas kan dia mendidih nggak? Berapa kali tuh anak tuh sampai membuat alatnya tuh kita sama-sama buat yang agak panjang begini-gini sampai diukur ya. Nah, kebetulan juga di situ pernah ada yang meninggal pula, kasihan memang mungkin dia sampai nangis-nangis, ya Bu, makasih ya Bu ya. Emang perjuangannya itu memang sangat menguras energi. Tapi alhamdulillah setelah selesai ya dia ada pengalaman ya. Ada pengalaman yang hanya dia rasakan gitu kan. Nah, sama seperti kamu sekarang. Awalnya masih buta, tapi nanti kalau terus, nah Ibu harap kamu bisa terus menggali, membaca terus yang terkait dengan mata kuliah kamu atau terkait dengan hal yang kamu inginkan, ya. Oke, semangat. Yang lainnya? Yang lainnya mana? Oke ya, untuk tugas kali ini, Ibu minta kamu 1 browsing jurnal, 1 tentang ide dengan gagasan ya. 1 saja. Jurnal tentang munculnya ide atau gagasan. Nah, jurnal yang kedua adalah gagasan kamu mau yang mana tadi? Paham? Ibu mau telusuri dulu tentang munculnya ide atau gagasan. Ya. Cara membrowsing
coba kamu browsing, kan sudah tahu kan? Eh, coba kamu cara browsing kamu kan pertama kan buka Google ya. Ya enggak? Setelah Ya, kamu Bu. buka Google, kamu ketiklah itu misalnya ide gagasan, klik. Nanti keluar tuh jurnal-jurnal ya. Nah, setelah kamu keluar jurnal-jurnal, kamu klik lagi ya. Ya. Kamu klik lagi, nanti kamu telusuri itu jurnal apa, lalu kamu masuk ke Sinta. Tahu? Masuk Sinta, nanti di Sinta itu kamu ada Q1, Q2, Q3. Kamu pilih aja, klik Q1, Q2, Q3, nanti keluar tuh jurnal-jurnal semua. Nah, dari situ nanti kamu akan terus asik ya. Nah, akan terus asik mencari. Oke, pertama ya kamu buka Google ya. Setelah kamu buka Google, kamu ketik ide gagasan, itu dulu, ide gagasan dulu. Setelah itu ada jurnal, kamu klik lagi, nanti kamu keluar itu jurnal, kemudian kamu buka Sinta. Setelah Sinta buka, kamu klik itu jurnalnya apa ya. Nanti keluar tuh. Ya. Kamu hari ini ada kuliah apa? PTK, Bu. Mikologi dan PTK, Bu. KWU, Bu. KWU? KWU PTK, dengan apa itu ya? Oke. Ibu minta mungkin di hari Selasa ya, kita ini lagi ya. Kita lagi, bisa kita ketemu lagi di hari Selasa pagi jam 7 lah, sebentar kita keluar, kita muncul enggak? Bisa jam 7, kan juga ngejum kayak begini. Belum mandi nggak apa-apa juga, nggak mandi. Ada apa? Ada jadwal kuliah, Bu. Oh, jam 7 apa tuh Selasa? Kelas kami model listen study, Bu. Oh, listen study jam 7 ya? Iya, Dengan Bu. Pak siapa? Dengan Bu Evita. Memang jam 7 beli. Atau hari Selasa? Hari Rabu jam 7? Bu, Rabu Permi ada kuliah standarisasi di Unsri, Bu, pagi. Di Unsri? Iya, Bu, Permatasari. Kemarin yang Oh, kamu pertukaran- ikut itu ya? Ikut apa? Ikut Iya, yang Bu. Permatasari ya? Iya, Bu, yang pertukaran pelajar itu. Di Oh, Unsri. berapa orang yang ikut? Berapa orang yang ikut Permatasari? 5 kalau nggak salah, Bu. Dari Unja, tapi itu beda-beda univnya, Bu. Univ tujuannya beda-beda. Oke, kalau di hari Kamis? Kamis bisa sih, Bu. Kalau kelas reguler A, insya Allah Kamis pagi kosong. Nah, jam 7 ya, Kamis pagi kita mulai buka lagi tadi tugas dari Ibu. Sama yang pertama jurnal tadi ide gagasan. Misalkan pokoknya kaitannya dengan ide atau munculnya ide atau gagasan. Nah, jurnal yang kedua, kamu tuh mau menggagas apa? Browsing tuh internetnya. Ya? Paham tidak? Paham, Bu? Bisa ya di hari Kamis pagi jam 7? Deal? Oke, insya Deal Allah, Bu. ya? Oke, deal ya. Baiklah, mungkin karena memang kalau mikrobiologi, kalau yang terapan ini atau mata kuliah pilihan ini memang kita lebih cenderung nanti ke WA saja. Kalau yang belum tahu judul, baru ingat pas nih 2 jam yang lalu, baru 2 jam setelahnya saya tahu, kamu tulis aja di WA diskusi IPL ya. Kan Ibu tahunya tadi hanya beberapa orang, yang Cici, ya, Jihan, Hafiz, kan siapa lagi tadi itu yang sudah nulis kan sudah tahu arahnya kemana. Nah, yang lain kan belum kan, nah mungkin nanti sudah kalian tulis. Satu lagi mungkin tadi Putat ya, mungkin bisa nanti bareng dengan Hafiz, kamu ambillah Putatnya, Ibu arahkan nanti kemana gitu ya. Oke? Siap semua ya? Semangat Iya, Bu. ya. Oke. Iya, Bu. Ya mungkin pertemuan kali ini Ibu sudahi ya. Kita ketemu lagi Kamis jam 7 ya. Insya Allah, Bu. Siap. Insya Bu. Allah Ya, juga mungkin insya juga Allah, Bu. insya Allah juga karena biasanya itu seminar proposalnya itu dikasihnya tuh di sekarang hari Sabtu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan Ibu seminar Kamis nggak ada nguji, nggak ada apa. Dan Ibu juga sudah mau mengurangi kan, karena Ibu juga. Itu aja ya.
Ibu Hari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu.